Di tengah cuaca yang begitu cerah dan mendukung kita diperlihatkan dengan kota Luo tepatnya di tanggal 2 Maret 2030. Bangunan di sana masih tampak bagus sekali, tidak ada kekacauan sama sekali. Di dalam ruangan tersebut kita pun diperlihatkan dengan seorang anak muda yang mencoba meminjam 5 juta ke salah satu rentenir terhebat di tempat itu. Si rentenir itu punya wajah yang cukup menakjubkan dan juga menyeramkan. Dia berkata kepada anak muda itu bahwa bunga pinjaman di tempatnya itu agak tinggi. Pria ini bernama Zhang, bos Ocean Gang rentenir bawah tanah di Luo City. Saat ini pemuda dengan lantang mengatakan pada Zhang yang itu jika dia ketemu Master Hoki dan dia bakal gila sekarang. Dia ingin melipat gandakan duitnya sekarang juga. Zhang yang mendengar itu kemudian mengatakan kepada pemuda itu, baiklah 40% bunga aku pinjamkan, 5 juta kau balikin 7 juta dalam 6 bulan. Tak cuma itu kamu juga harus ngasih jaminan dengan nilai yang setara. Kini pemuda itu mengatakan kepada Zhang, ini surat rumahku, mohon dicek, dan dengan melihat adanya hal ini membuat Zhang mengatakan kepada pemuda itu, tempatnya ini sudah tua sekarang paling cuma 3-4 juta nilainya. Di dalam hatinya Zhang pun tahu jika ini merupakan apartemen yang cukup bagus buat jaminan. Domba ini telah masuk ke dalam jebakan dan kandangnya. Kemudian Zhang mengatakan kepada pemuda yang bernama Chen Xiao itu, aku tidak bisa menjamin 5 juta hanya dengan rumah ini. Chen Xiao yang mendengar itu berkata, tolong aku sebisa mungkin, 4 juta juga tidak apa-apa. Aku telah ketemu master peramal, aku ingin menggandakan uang ini sekarang juga di meja judai. Aku pasti bisa untuk melakukannya. Kemudian Zhang Tang mengatakan kepada pemuda itu, aku hanya bisa memberikan 3,5 juta saja. Zhang Tang menyadari jika pria ini merupakan penjudi muda yang mudah sekali untuk terjebak. Chen berterima kasih banyak dan dia berjanji akan segera mengembalikan uangnya. Di sana Zhang mengatakan kalau begitu aku ingin kamu bayar 4,9 juta dalam 3 bulan. Kalau belum lunas ambil rumahmu itu. Kalau kau setuju tulis surat hutang, uangnya cair 3 hari. Saat ini terjadi Chen pun sepakat akan hal itu, namun dia menjelaskan ada satu syarat dan sepertinya syarat itu disepakati oleh mereka. Mereka pun menyetujui kesepakatannya. 10 menit kemudian kita pun diperlihatkan lagi dengan Chen yang tampak sangat senang karena tak disangka duitnya juga telah masuk ke rekeningnya tanpa menunggu 3 hari terlebih dahulu. Chen Xiao kemudian tahu jika pria tadi telah dia gobloki. Chen menyadari jika sebulan lagi kiamat akan datang, siapa juga yang bakal bayar hutang. Sekarang Chen sudah dapat dananya, dia harus bersiap dengan benar. Dia tidak mau hidup sengsara lagi seperti di kehidupan lamanya. Di kehidupan yang dulu, bencana alam mengerikan melanda Blue Star, membuat ekosistem planet berubah drastis. Sinar matahari ekstrim membuat suhu rata-rata dunia mencapai 50 derajat Celcius. Manusia memasuki kiamat yang panas dan mengerikan selama 30 hari. Hewan-hewan menjadi sangat liar pada saat itu. Kembali ke Zhang yang kini sangat senang. Dia mengatakan, pemuda itu malah senang bunganya dinaikin. Pencudi memang tidak pantas punya rumah. Di kondisi ini anak buahnya mencoba mengatakan kepada sang bos, rumah itu nilainya di atas 4 juta tapi dia setuju waktu kita tawar 3,5, jangan-jangan kita yang telah kena jebakan. Zhang pun kini mengatakan, santai saja, itu cuma penjudi, istri dan anak saja bisa dijual buat mendapatkan itu semua. Rumah hanyalah hal yang kecil baginya, kita akan bekerja sama dengan kasino, nanti pas waktunya tiba kita ambil rumahnya, bahkan kita juga akan jual bagian tubuhnya itu. Anak buah mengerti akan hal itu. Kemudian kita kembali ke Chen yang mengatakan, ternyata di dunia ini masih ada orang baik seperti Zhang bodoh itu. Baru disebut soal bunga naik, si Zhang tadi langsung memberikan uang. Dia pikir dia bisa menipuku. Bodoh sekali aku, ini orang yang sudah hafal semuanya tentang kiamat ini. Dia tidak takut sama sekali dengan bunga pinjaman itu. Dan kalau uang sudah di tangannya tidak akan pernah kembali pada yang lain. Chen Xiao benar-benar pede dengan apa yang dia jalani. Chen juga tahu kan satu hal, di mana bumi nanti mengering, tumbuhan mati lalu bermutasi dan tatanan dunia runtuh. Persediaan jadi sangat langka, semua orang rela melakukan apa saja dan demi sedikit sumber daya siapapun yang menguasai supply dia yang punya kuasa. Dan dengan menjadi raja kiamat, selebriti terkenal sekalipun mereka semua harus merendah dan berlutut demi sepotong sosis atau secangkir air yang dimiliki oleh Chen nanti. Kalau tidak mereka akan mati di jalan yang menyedihkan dan menyeramkan. Sekarang karena Chen sudah diberikan waktu sebelum kiamat datang, dia harus buat rencana yang matang yang cukup untuk melewati bencana ini. Kemudian Chen ingin bertemu dengan seseorang. Dia tahu akan satu hal, bukankah ini es krim legendaris assassin yang katanya lebih mewah daripada es krim biasa. Chen pun tahu di kehidupan yang lalu dia tidak pernah sanggup untuk beli ini, tapi buat si wanitanya yaitu si Wan King, Shen sanggup untuk membelinya. Chen telah membelikan es krim yang banyak kepada sosok yang membuatnya mendapatkan kemalangan. Namun Chen sekarang tidak ingin memikirkan ini karena semakin dipikir ini semakin sakit, lebih baik dia bersenang-senang saja.
Kemudian Chen pun meminta 10 dari setiap jenis es krim yang ada di tempat itu sehingga membuat para wanita pun terkaget tidak menyangka. Para wanita mengatakan, serius dia mampu melakukan itu, apakah ini bohong atau tidak? Dia kelihatan ganteng saat memesan tadi. Saat ini juga pekerja mengatakan dalam hatinya apakah dia serius? Ini bukan toko es krim biasa dan kalau dilihat cowok tampan itu tidak kelihatan kaya. Dia kini mempertanyakan keseriusan itu karena di toko mereka cuma ada es krim premium. Kalau 10 setiap kategori totalnya lebih dari 20.000. Saat ini tak disangka juga ada wanita yang juga mengatakan, wow lihat pakaiannya, kalau dia mampu aku sujud di sini juga. Chen kini menatap tajam dan mengatakan, hai bangsat, apakah kamu serius akan hal itu? Si wanita ini mengatakan, aku serius, aku sujud jika kamu membuktikannya. Chen lalu mengatakan, aku sudah kasih jalan keluar untuk menolak kesepakatan tapi kamu yang sok-sokan, hari ini kau akan bersujud di hadapanku. Siapapun tidak akan bisa menghentikan apa yang aku katakan. Wanita itu pun kesal dengan tindakan dari Sen, namun Sen langsung saja menyuruh pekerja untuk segera membungkus semua es krim yang dia pesan tadi dan dia langsung membayar itu begitu saja. Saat ini tanpa diduga si pegawai kedatangan manajernya. Manajer mengatakan kepada Chen, halo saya manajer cabang ini, apakah ada yang bisa saya bantu? Chen pun kini mengatakan, siapkan seluruh es krim di toko ini, hari ini kalian tidak perlu buka lagi. Kini manajer pun mengatakan tentu master mohon tunggu. Si manajer berkata dalam hatinya, siapa orang hebat ini, dia beli omset bulanan toko sekaligus. Ini padahal es krim yang mahal tapi sehari-hari jarang ada pembelinya, kebanyakan cuma lihat-lihat saja. Kemudian dia mengatakan kepada saya barang yang dipajang hari ini totalnya Rp70.000 dan inventaris total sekitar 1 juta. Saat ini Chen tahu jika ini tidak terlalu mahal. Sekalian saja dia borong karena ketika kiamat datang dia bisa sembunyi di rumah sambil makan es krim. Chen kemudian langsung mengatakan kepada manajer itu, ini aku transfer DP 300.000 dulu, kirim semua es krimnya ke alamat ini. Manajer pun memahaminya dan percaya kepada Chen. Chen kini mengatakan, wanita-wanita silahkan ambil es krim, hari ini aku yang traktir. Kini semua wanita terkejut dan bahkan gadis tadi pun juga terdiam. Di sini Chen mengatakan kepada wanita yang sombong tadi, semua orang boleh senang kecuali gadis itu, dia masih harus menunduk di hadapanku. Wanita itu pun lantas langsung melakukan itu begitu saja. Chen pun kemudian mengatakan, kenapa kamu sok berani kalau akhirnya juga takut seperti ini? Chen pun memenangkan pertaruhan itu. Setelah itu Chen pun sudah menyantap es krimnya, dia tahu jika es krim ini sangat nikmat. Tak cuma itu, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chen Xiao, ini tentunya dia bisa menjaga barang tetap segar selamanya. Dia bisa makan es krim kapanpun dan dimanapun. Dengan kemampuan ini selebriti dan model pun bakal datang kalau Chen panggil. Baru membayangkan ini saja terasa sangat nikmat sekali. Chen Xiao tidak menyangka kekuatannya ikut terbawa di kehidupan yang baru. Awalnya kemampuan baru muncul satu persatu setelah kiamat dimulai, namun entah kenapa ini sudah didapat oleh Chen. Kemampuan ini akan jadi kartu terbesarnya. Selanjutnya Sen harus bangun rumah aman terlebih dahulu. Cold storage, senjata energi, dan cadangan makanan. Masih banyak yang harus dia lakukan. Tak lama kemudian ada panggilan telepon sehingga membuat Chen tahu jika ini dari wanita yang bernama Wan Qing. Chen tahu jika inilah gadis yang telah membuatnya sengsara. Chen pun tahu akan satu hal di mana Li Wan Qing seperti itu sejak orang tua Chen meninggal. Sejak orang tua dari Sen pergi, dia muncul seolah-olah menjadi penyelamat dalam hidup Chen. Chen yang benar-benar bodoh saat itu berpikir jika wanita itu merupakan cahaya yang menyinari, tapi kenyataannya yang dia incar hanyalah sisa warisan kecil peninggalan orang tuanya. Pada saat itu Wan Qing mengatakan kepada Chen Xiao, kata mama kalau kamu mau menikahiku berikan aku kalung dan rumah mewah di pusat kota, serta mahar 880.000 yuan. Chen tahu wanita itu seperti lubang yang tak berdosa, setiap saat meminta lagi dan lagi sampai tabungannya habis terkuras. Saat itu Wan Qing selalu meminta yang mahal dengan alasan di masa depan keluarga kecil mereka harus hidup nyaman, dan bahkan Wan Qing menyuruh Chen untuk menjual rumah yang tua dan jelek kepunyaan keluarganya itu. Chen tahu jika gadis ini ingin menjual rumah warisannya demi membeli rumah mewah untuk dirinya sendiri, dan pada hari kiamat terjadi. Chen Xiao dicampakkan begitu saja. Wan Qing menyerahkan Sen kepada seorang tuan muda untuk dijadikan bahan konsumsi. Saat itu Chen kesal dan marah, dia padahal telah melakukan segalanya demi melindungi gadis itu, namun ketika pria yang lebih kuat datang, Wan Qing menjualnya seperti hewan ternak. Bahkan saat itu juga Chen disantap oleh orang yang tidak punya moral itu. Pada akhirnya Chen bahkan mati di dalam keadaan yang tidak utuh. Dan saat ini karena Wan Qing datang ke dalam hidupnya lagi, dan datang ke hadapannya, Chen akan menyelesaikan semua hutang ini sampai akhir.
Kemudian kita pun diperlihatkan dengan keadaan di hotel mewah di mana saat ini Wan King sedang berkomunikasi dengan Chen. Wan King mengatakan kepada Chen jika saat ini dia sedang main bersama teman-temannya dan dia ceroboh. Dia kehilangan kalung emas kesayangannya. Dia sedih sekali. Chen yang mendengar itu berkata, "Tak perlu sedih, nanti aku akan memberikan yang baru untuk sayangku. Aku tidak akan membelimu cuma satu, kita akan beli 10 biar kamu bisa gonta-ganti sesuka hati." Wan King pun berkata, "Benarkah? Sejak kapan kamu jadi dermawan begini?" Chen pun mengatakan jika dia baru saja beruntung dia masuk kripto dan untung lumayan. Dan kalau dia sudah dapat uang tentu harus dia habiskan untuk Wan King. Wan King mencoba mengatakan kepada Chen jika dunia seperti itu penuh dengan resiko, namun Chen mengatakan, "Tenang saja, meski penipuan atau tidak Chen tetap akan melakukan itu semua karena dia sudah bosan main kecil-kecilan, dia mau main yang besar. Dia sudah mengumpulkan modal untuk hal ini. Namun ada satu syarat. Pinjaman ini butuh saksi dan Chen meminta kepada Wan King untuk membantu menyelesaikan ini semua. Jika berhasil Wan King akan mendapatkan 5% sebagai imbalannya." Kemudian tak disangka saat ini Wan King sedang bersama dengan pria di dalam hotel. Pria itu mempertanyakan kenapa Wan King lama sekali. Wan King kemudian mengatakan jika dia ada urusan sebentar. Wan King pun berkata dalam hatinya, menemani pria ini semalaman hanya dapat 5.000 yuan, tapi dengan tanda tangan untuk Chen Xiao dia bisa dapat 50.000 yuan dan tentu tidak ada resikonya. Itu cuma tanda tangan, Chen tidak akan berani menipunya. Saat ini juga Shen tampak sangat senang sekali, dia tersenyum lebar, dia sangat menunggu momen ini. Wan King telah masuk dalam perangkapnya. Kemudian Chen pun bertemu dengan seorang manajer proyek di sana. Chen Xiao ingin membuat bentengnya sendiri. Chen ingin membuat benteng super kuat. Chen memberikan arahan dalam pembuatan di mana jendelanya harus pakai kaca yang anti segalanya. Dengan jaring keamanan super tinggi, pagarnya 3 meter beton, tahan gempa sampai magnitudo 8, atapnya atau topi panel surya penuh dan pasang generator mandiri, tambahkan sistem filtrasi udara tingkat militer untuk menahan gas beracun dari luar dengan ekosistem mandiri dengan oksigen 72 jam dan sistem daur ulang air, dan pasang pintu ledakan dengan autentikasi ganda, biometrik plus kunci mekanik. Chen Xiao melakukan ini karena dia tahu dalam 1 bulan ini tempat ini harus menjadi sistem pendukung dan penunjang yang lengkap. Dan dengan apa yang terjadi si pria itu pun mengatakan dalam hatinya, persiapan keamanan atau hanya paranoid saja, apakah pria ini kebanyakan nonton film India? Chen kemudian langsung mempertanyakan kesiapan manajer proyek itu dengan berkata, "Kenapa engkau diam? Apakah kamu tidak sanggup? Bukankah di CV-mu tertulis sangat ahli sekali?" Kemudian si manajer proyek mengatakan, "Tuan, permintaan Anda ini sangat menarik, hanya saja soal anggaran itu akan sangat memakan biaya yang besar." Pria ini juga tahu akan satu hal di mana dia telah menemukan satu lagi orang kaya yang termakan teori kiamat, uangnya lebih besar dari logikanya. Setelah itu Chen langsung deposit 1 juta sambil mengatakan, "Untuk pelunasan nanti sebut saja harganya akan kusanggupi." Si kacamata sangat senang akan hal ini dan terkejut tidak menyangka. Baginya ini merupakan salah satu proyek terbesarnya dan dia bisa hidup santai seumur hidup seperti kebebasan finansial. Dengan kondisi yang ada ini Chen Xiao menegaskan sesuatu kepada pria itu jika dia sangat teliti soal kualitas dan material, semuanya harus lolos inspeksi. Pria itu pun memahaminya, dan dia jamin benteng ini akan mustahil ditembus. Saat ini perbedaan pikiran terjadi di antara mereka. Si kacamata mencoba untuk memeras uang yang dimiliki oleh Chen Xiao itu, sedangkan Chen Xiao itu telah mengetahui semuanya karena saat kiamat datang tidak mungkin bagi mereka untuk menikmati uang itu. Setelah itu, setelah bentengnya sudah aman, Chen menuju ke perencanaan selanjutnya. Dia butuh persediaan obat-obatan, makanan, kebutuhan harian, dan ada satu hal lagi. Dia tahu dalam kiamat, bahaya terbesar bukan bencananya tapi kegelapan hati manusia. Ketika hukum runtuh yang kuat akan menang. Dan karena itu Chen butuh senjata. Senjata jarak dekat itu gampang, tapi senjata pernafasan Amerika sulit didapat. Senjata mematikan itu jauh lebih sulit untuk ditemukan. Kemudian Chen menghubungi salah seseorang yang berada di black market dan dia pun mendapatkan informasi untuk bertemu dan melakukan transaksi. Mereka akan ketemu malam ini jam 8. Singkatnya Chen pun tiba di malam itu di tempat yang tampaknya tidak ada orang. Namun tak disangka ada satu orang perempuan yang lagi dikejar para preman. Wanita itu berlari ketakutan meminta bantuan. Dia menatap dengan penuh rasa takut dan berlari menuju ke arah Chen. Mencoba meminta perlindungan, namun para preman tentu tidak akan membiarkan itu begitu saja karena si wanita itu melakukan sebuah kesalahan. Bagi mereka wanita itu harus disiksa. Chen Xiao yang tahu akan wanita ini berkata dalam hatinya, "Kenapa dia ada di tempat yang seperti ini?"
Kini si wanita pun telah ditangkap oleh para preman itu. Si wanita sulit untuk melakukan pelepasan, dia ditahan dengan segenap kekuatan. Saat ini Chen tahu akan satu hal, di mana wanita ini merupakan dewi jenius masa SMP mereka, cahaya yang pernah membuat banyak anak lelaki terpikat. Saat ini si wanita telah dikasari oleh para preman yang ada. Para preman juga bahkan mengatakan jika wanita ini tidak mampu membayar sesuatu maka dia akan membayar pakai tubuhnya. Chen kemudian menyuruh para preman untuk melepaskan gadis itu, namun preman lain menolak dan baju hantam terjadi di sana. Chen memberikan pukulan yang kuat yang langsung membuat preman kesakitan pada tangannya. Si preman kesakitan begitu saja dan Chen membuat pria itu terpukul mundur terjatuh seketika tanpa berlawanan sedikit pun. Hal ini memicu emosi negatif, dan emosi negatif yang terdeteksi antara lain seperti ketakutan, rasa sakit, penindasan. Chen mencoba mengumpulkan emosi negatif itu. Saat ini Chen tahu di kehidupan yang sebelumnya dia tidak pernah punya sistem ini. Saat ini si gadis itu pun kini diperingati oleh preman, jangan bergerak selangkah lagi, jika tidak aku akan membunuhmu. Tapi tak disangka sebuah lemparan yang sangat dahsyat dilakukan oleh seseorang sehingga membuat preman itu terjatuh seketika. Di kondisi seperti itu preman itu benar-benar kesakitan. Di sana para anggota yang tersisa mencoba untuk melawan. Ternyata orang ini datang untuk membantu. Dia mencoba untuk membantu Chen Xiao di sana karena dia tidak suka jika ada sekumpulan pria dewasa mengkeroyok satu garis. Pertarungan terjadi di tempat itu antara preman dan juga Xiao. Pertarungan dilakukan begitu saja, berbagai pukulan terjadi di tempat itu, dan pria baru itu berhasil membuat para preman bertekuk lutut. Chen juga berhasil menghajar para preman itu dan juga membuat mereka semua tidak berdaya. Di sana mereka mengalahkan para preman itu. Chen Xiao dan juga pria baru itu berdiri dengan sangat gagahnya. Di sana Chen Xiao menyuruh para preman untuk memberikan jalannya sehingga para preman berlari ketakutan dan nilai emosi negatif pun terjadi di sana. Sehingga Chen Xiao mendapatkan bonus penyimpanan ruang yang terbuka lagi. Xiao telah memanen banyak emosi negatif. Hal ini menarik sekali bagi Chen. Kemudian gadis itu berterima kasih kepada Chen Xiao karena telah dibantu dan Chen kini menyuruhnya untuk segera mencari tempat yang aman dan wanita itu pun akan pergi terlebih dahulu. Saat ini terjadi juga pria baru itu mencoba mengatakan kepada Chen, pahlawan menyelamatkan gadis tadi keren juga. Namaku Mojang, kamu siapa? Perkenalan terjadi di antara mereka dan ternyata Mojang ini adalah orang yang ingin bertemu dengan Chen tentang masalah persenjataan. Ini sebuah takdir bagi mereka. Saat ini Chen Xiao mencoba untuk mempermainkan emosi dari Mojang ini untuk mendapatkan emosi negatif sehingga membuat Mojang sedikit terganggu, dan karena hal ini Chen mengatakan jika dia hanya bercanda saja untuk membuat suasana cair. Mereka pun kemudian pergi ke markas persenjataan itu dan di sana Mojang mengatakan tentang barangnya ini, di mana ini dibuat di Rusia, kuat dan tahan lama tapi pelurunya langka, hemat pemakaian. Mojang saat ini juga tahu akan kemampuan dari Chen Xiao yang bagus dan cukup menarik. Dan karena itu Mojang memberikan harga spesial persahabatan. Chen Xiao berterima kasih akan hal itu. Mojang tahu dari cara Chen memegang senjata, itu seperti profesional. Tak lama kemudian Chen malah meminta kartu garansi dan juga bisa meminta tambahan peluru gratis. Dengan kondisi yang ada membuat Mojang berkata dalam hatinya, ini benar-benar gila, aku sudah memberikan harga persahabatan tapi dia malah mencoba meminta lagi. Ini benar-benar tidak tahu diri. Padahal senjata ini bisa Mojang jual 2 kali lipat di tempat lain dan Chen masih minta garansi dan bonus. Mojang kini sangat murka di dalam hatinya sehingga emosi negatif ini berhasil didapatkan oleh Chen. Setelah berhasil mendapatkan itu, Chen pun mengatakan kalau tidak bisa ya tidak apa-apa, aku hanya tanya saja, kita pakai harga awal aku transfer sekarang juga. Sekarang semua sudah dimiliki dan senjata sudah lengkap. Namun masih ada satu hal yang harus dilakukan oleh Chen Xiao. Chen pun kini bersama dengan Wan Qing di sebuah tempat. Di sana Wan Qing berkata, kenapa kamu lama sekali? Kamu yakin ini sama sekali tanpa resiko? Chen pun kemudian mengatakan, sayang ini cuma formalitas, kau tahu aku sangat menyayangimu, tidak mungkin aku menipumu. Wan Qing pun berkata dalam hatinya, benar juga sih, Chen hampir menjual darahnya demi membelikan aku tas. Dia terlalu mengagumiku, dia tidak mungkin berani melawan. Kemudian pertemuan terjadi antara Wan Qing dengan bos besar. Di sana bos besar mengatakan kepada Wan Qing itu, tanda tangan Anda pun indah sekali. Di dalam hatinya bos berkata, dia kira dia hanya jadi penjamin, namun setelah tintanya kering nanti semua hutang pindah ke dirinya, dan kalau dia tidak bisa bayar maka bos besar juga mendapatkan sesuatu yang sangat langka, yaitu pembayaran pakai tubuh Wan Qing. Saat ini juga Chen pun berkata dalam hatinya, ini adalah sebuah keberhasilan dan kebohongan Wan Qing itu. Tanda tangan ini akan menjadi neraka bagi Wan Qing.
Dan dana ini adalah kunci terakhir untuk mendapatkan pelunasan tempat yang mahal dan aman. Chen berterima kasih kepada Wan Qing. Waktu pun kian berlalu dan kini di sebuah tempat Chen sudah punya tempatnya. Ini sudah sesuai dengan material yang dibutuhkan. Dibangun dengan standar militer tertinggi, anti panas, kedap suara, anti ledakan, anti bor, bahkan bisa tahan beberapa ledakan nuklir. Kualitas ini sangat bagus sekali dan Chen telah mendapatkan apa yang dia inginkan. Saat ini di dalam kediamannya, Chen Xiao tahu pada saat ini akibat panas matahari super kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, warga akan melakukan perlindungan. Dan akhirnya kiamat paling menakutkan ini akan segera tiba. Chen menatap tajam seakan-akan dia telah mengerti akan semua ini. Dia menyadari jika bencana yang besar dunia ini akan membunuh banyak orang.